Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Dan di video kali ini kita akan membahas tentang satu tulisan saya yang berjudul tentang tercerahkan. Ya, ini baru saja saya tulis, jadi saya sengaja cepat-cepat membuat video supaya tidak lupa. Dan semoga video ini bisa memberikan ilmu baru, bisa memberikan sharing baru, bisa memberikan pencerahan baru bagi teman-teman semuanya. Oke, nah saya review aja videonya. Adalah tulisan saya adalah bercerita tentang ada guru dan murid ya. Ini sering sekali saya pakai analogi ini guru dan murid dalam sebuah cerita karena memang pada umumnya tuh kita memang adalah murid ya. Saya pun kalau disuruh memilih antara guru atau murid, saya lebih memposisikan diri sebagai seorang murid daripada menjadi seorang guru. Karena seorang guru itu sepertinya udah tahu segalanya, sepertinya udah mencapai segalanya, sehingga nggak ada lagi yang bisa dicapai. Apa asiknya hidup? Ya itu menurut saya. Ya karena itu kalau saya disuruh memilih jadi guru atau jadi murid, saya lebih memilih jadi murid. Kalau jadi murid tuh kita selalu open mind. Kita selalu merasa bahwa enggak kok, saya masih belum bisa, masih belum jago, masih banyak hal yang masih harus saya pelajari, saya perbaiki. Itu lebih bagus daripada menjadi guru yang sempurna. Nah, itu poinnya ya. Oke, lanjut ke cerita. Nah, di tulisan ini ceritakan ada seorang murid yang bertanya kepada guru, dan kemudian dia bertanya, bagaimana sih rasanya dari tercerahkan itu? Ya, lalu kemudian guru ini sejenak diam dan kemudian dia menjelaskan ya dengan kata-kata. Tentu saja ini tidak bisa mewakili ya, karena di sini ditulis juga di bawah ini, memang kata-kata saya tidak bisa mewakili apa yang saya rasakan. Untuk bisa mencapai ke sana, kamu harus mencoba dan mengalaminya sendiri. Ya, memang seperti itulah faktanya. Jadi guru ini memang tidak berbohong. Jadi apa yang dialami itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sama seperti misalkan bagaimana sih rasanya buah mangga? Saya nggak pernah makan mangga loh seumur hidup. Gimana rasanya Pak buah mangga? Semakin Anda menjelaskan rasanya buah mangga itu, semakin salah, betul? Ketika nanti saya makan bener buah mangga, kok nggak seperti yang kamu omongkan ya? Kok beda? Semakin Anda berusaha menjelaskan, tapi apa namanya itu akan membuat orang jadi semakin tersesat. Untuk supaya bisa 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 benar-benar merasakan buah mangga itu, tidak ada jalan lain selain Anda makan sendiri. Iya ya benar. Nggak bisa kita terjemahkan rasanya buah mangga itu apa. Nggak bisa kita bilang ini seperti apel, seperti anggur, seperti pepaya. Nggak bisa. Ya, karena setiap buah rasanya adalah unik. Ya, tetapi penjelasan tetap perlu. Bukan berarti terus kemudian penjelasan, oh nggak ada perlunya Pak penjelasan. Nggak bisa. Anda tidak akan mau melakukan kalau tidak punya reason. Karena di dalam diri kita ada yang namanya pikiran, dan pikirannya adalah penjaga pintu gerbangnya. Jadi pikiran ini kalau Anda belum dalam tanda kutip memuaskan pikiran, ya maka Anda akan sulit sekali melakukan. Karena itu perlu penjelasan, meskipun yang dijelaskan mungkin tidak 100% mewakili. Sampai sini bisa dipahami? Ya, oke. Nah, lalu kemudian sebelum kita menuju ke penjelasan guru, lalu kemudian murid ini pergi, disuruh pergi pencerahan. Murid ini buru-buru pengen tahu. Jadi setelah guru menjelaskan, si murid nggak mengerti. Lalu kemudian dia pengen gurunya mencari ngasih satu jalur yang instan. Gimana sih penjelasannya? Nah, tapi kali ini si guru mengatakan, udahlah kamu pergilah berkelana. Kamu pergilah berkelana, cari guru lain ya, pergilah mengembara. 10 tahun dari sekarang silakan kamu kembali lagi ke sini, lalu kemudian kita bisa diskusi. Saya yakin kamu 10 tahun lagi pasti akan mencapai pencerahan ya. Dan akhir cerita si murid itu pergi. Nah, dari sini Anda bisa melihat bahwa sebenarnya ada satu konsep yang hendak disampaikan, yaitu bahwa Anda tidak boleh menjadi fanatik. Ya, fanatik terhadap satu ajaran tertentu atau fanatik terhadap satu guru tertentu, nggak boleh. Ya, ketika Anda sudah merasa sudah mentok, ketika Anda merasa sudah, kok saya nggak ada kemajuan ya, kok saya udah mulai jenuh, maka silakan aja Anda boleh berkelana, cari guru lain, cari ajaran lain. Nah, itu enaknya jadi murid. Ya, kalau jadi guru kan rasanya kesannya, aduh. Contoh misalkan sekarang saya adalah seorang guru finansial, misalkan ya, guru finansial. Lalu kemudian saya tidak mengerti dunia internet marketing.
Ya, saya punya murid satu jago internet marketing, tapi dia berguru pada saya tentang finansial. Nah, ketika belajar finansial, saya jadi apa namanya? Jadi master, ya, jadi gurunya. Seolah-olah wah saya dominan banget. Seolah-olah hidup saya sempurna banget. Seolah-olah saya bisa segalanya, ya. Seolah-olah seperti hidup saya itu wow banget. Ya, seolah-olah seperti itu. Nah, lalu kemudian ketika saya gantian ikut kelasnya dia karena dia adalah seorang internet marketing, maka mendadak murid saya jadi sungkan sendiri, jadi bingung. Kenapa? Karena masa sih saya ngajarin guru gitu. Nah, itu loh nggak enaknya jadi guru tuh di situ. Jadi saya sendiri pun juga ikut kelasnya dia. Sebenarnya saya juga merendahkan diri dan tanda kutip ya. Karena mungkin guru kalau mengikuti ego ya mungkin merasa dirinya udah sempurna, sudah berada di atas angin, sudah segalanya serba bisa. Ngapain saya mesti belajar lagi? Nah, gitu ya. Jadi paham nggak maksudnya? Jadi kebanyakan orang itu fokusnya pada satu hal yang sempit. Dari sini guru ini mengajarkan bahwa pergilah kamu mengembara. Sudah, kalau kamu nggak mengembara, kamu di sini terus malah kamu nggak akan maju. Pergilah mengembara, maka kemudian kamu akan mencapai pencerahan. Kamu akan mengerti. Ya, mengembara itu artinya kamu pergilah mengembara, cari guru lain. Nggak boleh bilang saya satu-satunya guru kamu loh. Ajaran saya paling benar, nggak boleh bilang seperti itu. Ya, itu adalah ajaran yang menyesatkan kalau mengatakan bahwa yang paling benar adalah ajaran saya. Guru yang menyesatkan juga seperti itu. Ya, jadi seorang guru itu yang benar ya harus seperti ini, merelakan muridnya untuk pergi. Silakan pergi, mengembara aja, cari guru lain, sehingga kamu bisa mendapatkan insight baru, ya. Kemudian cari pengalaman, kenal banyak orang, cari aliran lain. Jangan cuma aliran ini, cari aliran lain, belajarlah aliran lain, maka nanti kamu akan mencapai pencerahan, membantu. Itu semua itu membantu. Jadi jangan cuma sekedar saya maunya ini aja. Karena itu kalau saya ditanya, Pak Iwan, gurunya yang paling favorit itu siapa? Joe Dispenza, Bruce Lipton, apalagi Greg Braden, siapa lagi? Oh, banyak. Bagi saya ya mereka semua berperan dalam hidup saya, ya, termasuk juga orang-orang guru-guru yang mengajarkan satu hal yang negatif, yang memberikan pengalaman negatif dalam hidup saya. Semuanya itu berperan, semua itu punya perannya masing-masing, dan tidak ada satupun yang benar-benar sampai wow sekali, itu nggak ada. Ya, sekarang kita lagi belajar Joe Dispenza, ya mungkin next kita akan cari guru lain. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Nah, ini bagus. Lalu kemudian setelah 10 tahun mengembara, akhirnya dia menemukan, oh iya benar, perhatikan setiap malam dia merenungkan ajaran guru itu. Nah, ini kuncinya adalah kita merenungkan. Kita merenungkan, benar juga ya, apa ya, sekarang saya sampai di mana nih? Nah, perenungan ini juga penting, karena kalau kita jarang merenung, ya kita terlalu sibuk dengan pikiran kita, ya agak sulit juga. Betul? Nah, lalu kemudian tersapailah titik pencerahan itu dan dia ingin segera bertemu dengan gurunya, ya. Lah kemudian saya tulis bagaimana murid itu mencerna. Nah, inilah yang maksudnya akan saya jelaskan dalam video ini. Nah, mari kita lihat sebentar sekilas di sini. Jawabannya sudah ada di kata-kata guru ini. Jadi dikatakan kalau orang tercerahkan tuh bagaimana sih? Guru mengatakan seperti ini. Kalau kamu setiap hari melihat matahari terbenam di tempat yang sama terus-menerus, tetapi kamu tidak merasa bosan atau monoton. Stop sampai sini dulu. Ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, bagaimana ini bisa terjadi? Melihat matahari terbenam di tempat yang sama terus-menerus, tetapi kamu tidak pernah merasa bosan. Tuh, lihat ya. Nah, dari sini kuncinya adalah tidak pernah merasa bosan. Apa yang menyebabkan kita merasa bosan? Karena kita melibatkan pikiran. Oh, wow, oke. Ya, jadi pelajaran cukup dalam. Mari kita bedah satu persatu. Ya, mari kita bedah. Kita bermula dari satu yang namanya mind. Ya, bedah satu yang namanya mind. Mind itu pikiran. Mind itu bukan otak. Ya, jadi ada namanya brain, ada namanya mind, ada namanya thought. Ya, perhatikan istilahnya ada namanya brain. Ya, saya tulis saja ya. Ada yang namanya brain. Ini tuh otak. Ada yang namanya mind. Mind ini pikiran. Ada yang namanya thought. Kalau brain ini adalah barangnya. Ini adalah barangnya. Jadi kita mendeteksinya itu mendeteksi mind itu menggunakan brain ya. Jadi ini adalah barangnya. Kalau ini bendanya. Bendanya, oke? Jadi kalau Anda lihat ada orang mengalami gangguan otak ya, mungkin mindnya bisa mengalami gangguan, bisa karena ini adalah bendanya. Ya, ini adalah bendanya.
Ini yang bisa kita lihat. Tapi namanya mind itu nggak bisa kita lihat. Mind akan meng-create thought. Thought ini adalah produk dari pikiran. Oke, mind adalah produk dari pikiran. Mari kita lihat. Nah, kita asumsikan bahwa mind ini sama seperti sebuah dunia, ya, sebuah dunia. Ya. Di mana di dalam dunia ini, mind ini akan meng-create banyak buah pikiran, thought. Jadi salah satu produk dari mind adalah thought. Dan mind sendiri adalah program. Saya ulang lagi, mind sendiri adalah program. Oke, dan sini program. Nah, sekarang mari kita lihat. Nah, kita melihat realitas yang di luar itu masuk melalui indera kita, betul? Senses bahasa Inggrisnya, ya, melalui panca indera. Jadi kalau Anda melihat sesuatu, mengalami sesuatu, maka ini yang kita sebut sebagai outside, ya. Outside ini memberikan input data di sini, ya. Outside memberikan input data yang kemudian data ini dimasukkan, diterima oleh senses, oleh indera, lalu kemudian diberikan oleh indera untuk dicerna, dikelola oleh pikiran, dan kemudian pikiran akan menciptakan thought, ya, perhatikan, pikiran akan menciptakan thought, akan menciptakan gambar sehingga Anda bisa merasakan ini adalah diri kita. Kalau kita sebut sebagai, ya, ini diri lah, ya. Sehingga ini ada diri kita yang di dalam. Ini mind itu kurang lebih hampir sama seperti TV, ya, TV-nya. TV receiver. Jadi ini ada receiver menerjemahkan apa yang terjadi di luar. Ya. Jadi mind adalah receiver-nya. Nah, ketika Anda bisa melihat mind ini berarti Anda dalam kondisi conscious, sadar. Sampai sini bisa dipahami? Ya, conscious. Nah, perhatikan di sini outside senses, ya. Jadi ini ada panca indera dan kemudian data masuk di mind dikelola, maka Anda akan experience something. Anda melihat ini dan kemudian Anda akan mengalami reality. Ini yang disebut dengan realitas, kan? Tapi realitas versi Anda. Jadi realitas yang sebenarnya di sini sebenarnya ada realitas, ya. Kalau Anda mau cari sebenarnya di sini ada yang namanya realitas juga, ya. Realitas juga di sini. Tapi yang bisa Anda cerna adalah mencerna itu harus melewati filter yang disebut dengan mind ini, karena mind adalah receiver-nya. Pikiran kita itu adalah receiver-nya. Dan Anda bisa mengalami dunia, melihat dunia ini melalui pikiran. Ya, jadi mind adalah penghubung antara Anda dengan dunia luar. Betul? Ya, jadi yang dilihat sama, ini kalau Anda tidak percaya dengan konsep ini, gampangannya ada. Yang dilihat sama, tapi yang jadi realitasnya beda. Yang dilihat sama, yang menjadi realitasnya berbeda. Contoh misalkan turis sama tour guide, misalkan paling gampang, ya. Sama-sama pergi ke gunung, lalu kemudian lihat pemandangan. Turis ngajak tour guide lihat pemandangan, lalu kemudian turis melihat pemandangan itu, wow, bagus banget, ya. Kita udah hiking dari bawah naik ke atas, bela-belain bangun pagi demi lihat matahari terbit misalkan. Wah, ketika matahari terbit benar-benar wow, rasanya benar-benar powerful, bagus banget, ya. Nah, tapi berbeda dengan tour guide. Kalau tour guide sama-sama melihat matahari terbit, tapi dia bilang, apa sih, biasa aja. Saya setiap hari juga lihat matahari terbit, nggak biasa aja. Apa sih istimewanya, nggak ada yang lain apa? Biasa nih, setiap hari juga begini. Perhatikan, yang dilihat sama matahari terbit, sama persis. Tetapi perhatikan, realitasnya berbeda. Kenapa realitas berbeda? Karena dia melewati mind yang berbeda. Paham sampai sini? Oke, good. Nah, sekarang perhatikan di sini kata-kata dari guru ini, ya. Jadi dia mengatakan kalau setiap hari kamu melihat matahari terbenam di tempat yang sama terus-menerus, ya, dan kamu tidak merasa bosan, wow, melihat matahari di tempat yang sama terus tapi tidak merasa bosan. Nah, dari sini ini sudah melanggar pola yang menjadi pola dalam pikiran kita. Kembali, saya ulang, ya. Yang namanya mind ini adalah sebuah pola, betul? Jadi ini ada sebuah program. Jadi mind itu create thought berdasarkan sebuah program. Program ini pasti ada patternnya atau kita sebut sebagai pola. Pasti ada polanya. Mungkinkah Anda bisa melihat matahari terbit
matahari terbenam setiap hari di tempat yang sama tanpa merasa bosan. Nggak mungkin kalau Anda lihat dari program pikiran. Betul? Ya, paham ya? Kalau Anda melihat dari program pikiran, nggak mungkin. Kenapa? Pasti Anda akan merasa bosan. Pasti. Anda melihat gini, gini lagi, bosan. Gimana asiknya bosan? Kenapa? Karena Anda melibatkan mind. Betul? Kenapa? Salah satu program dari mind, ini bukan ngomong benar atau salah, ya, ini wajar aja. Salah satu program dari mind adalah I want more. Bosan lah, masa begitu terus? Saya cari yang lain dong, bosan men. Masa setiap hari lihat begitu terus? Masa tiap hari kita makan nasi pecel terus? Bosan men, I want more. More, give me more. I want more. I want more. Kalau gitu-gitu terus saya bosan men, boring. Kalau saya nggak dapat more, maka I become boring. Bosan. Oke? Nah, bagaimana supaya bisa memenuhi ini? Bisa matahari terbenam tempat yang sama terus-menerus, tapi kamu tidak merasa bosan atau tidak merasa monoton. Caranya adalah dengan cara menonaktifkan mind. Ya, kalau Anda belajar spiritual yang murni, ya, maka ada istilah namanya no mind. No mind condition. Ini ada sebuah kondisi. Ya, sebelum kita ke no mind condition, kita lihat dulu bagan ini. Kalau kita lihat dulu bagan ini, ya, kita lihat yang namanya realitas itu sebenarnya apakah ada baik atau buruk. Jadi sifatnya realitas ini sebenarnya bagaimana? Apakah ada yang namanya baik atau buruk? Yang Anda lihat, matahari terbenam itu suatu hal yang Anda lihat sekarang. Apakah ada baik atau buruk? Pemandangan yang Anda lihat, apakah ada itu baik atau buruk? Jawabannya adalah tidak. Realitas yang faktanya yang sebenarnya adalah realitas itu adalah netral. Kalau Anda mau cari sisi baiknya ya ada, mau cari sisi jeleknya ya ada. Buktinya apa? Sama-sama melihat matahari terbenam, turis merasa wow, tour guide merasa biasa aja. Kenapa? Karena yang dilihat sama, ya dia bisa lihat sisi positifnya, bisa lihat sisi negatifnya, tergantung mind yang kelola. Ya, jadi pada dasarnya realitas itu adalah netral. Realitas itu adalah netral. Oke, dan ketika mind memberikan judgment, maka realitas itu sekarang menjadi tidak netral. Realitas di sini sekarang Anda menjadi tidak netral karena ada keterlibatan dari mind. Oke, nah sekarang kalau misalkan konsep no mind bisa terjadi, misalkan kalau kita sekarang menggunakan no mind itu artinya mind itu tidak menciptakan thought. Bukan berarti nggak pakai pikiran, bukan berarti lupa ingatan, nggak, tapi mind menciptakan thought yang minimal. Kalau ngomong mind tidak menciptakan thought sama sekali, sulit. Ya, anggaplah kita ngomong mind menciptakan thought yang minimal. Semakin banyak thought yang diciptakan oleh mind, maka itu sebenarnya terjadi something wrong di dalamnya. Betul? Ya, karena apa? Mind menciptakan thought. Ingat, mind adalah program. Mind menciptakan thought. Mind menciptakan thought itu ada dasarnya. Dasarnya adalah segala sesuatu yang menurut Anda itu menonjol. Yang wow, entah itu bagus atau jelek, tapi satu hal yang menonjol itulah yang dijadikan dasar mind untuk membuat thought. Ya, kita sebutnya sebagai disturbance. Disturbance itu satu hal yang menonjol, ya, bukan cuma gangguan tuh. Kita gini, disturbance itu artinya setiap hari kita mengalami banyak hal. Kenapa kok cuma satu yang diingat? Hari ini kamu ngapain aja? Hari ini saya pergi sama teman saya. Kenapa kok cuma kamu ingat sama teman? Bukankah kamu banyak sekali aktivitas satu hari? Kenapa yang diingat cuma pergi sama teman? Karena itu yang menonjol, betul? Ya, bukan berarti memori kita nggak inget, nggak, kita inget, cuman yang menonjol aja. First thing first programnya. Ya, oke? Nah, ini disebut dengan no mind. Nah, perhatikan di sini. Kalau sekarang kita bisa mencapai kondisi no mind, artinya mind to create less thought, menciptakan thought yang sedikit, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita bisa menerima realitas itu it is as it is. Ya, bahwa setiap hari kita tuh mengalami satu hal yang 100% baru. Kalau Anda merasa bahwa setiap hari itu sama aja, Pak, itu berarti Anda sudah punya keterlibatan mind yang sangat luar biasa, sangat akut. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya Anda tidak akan mungkin mengalami kejadian yang sama terus-menerus setiap hari. Nggak mungkin. Ya, Anda melangkah aja, itu beda loh. Geser sekian mili itu ada, pasti beda. Apa yang Anda lihat, daun bergoyang. Goyangan itu nggak ada kemarin, sekarang sudah bergoyang. Daun warnanya hijau, kemarin mungkin rontok, sekarang jadi ada daunnya. Berbeda lagi. Kalau ada di negara 4 musim,
Kalau musim dingin, rontok. Sekarang sudah mulai hijau lagi. Wow, setiap hari kita lihat pohonnya dari bunga berubah jadi daun. Ya, kemudian daun berubah jadi buah. Binatang mulai datang. Lihat, perubahan itu selalu ada. Tapi kita tidak bisa melihat itu karena kita sibuk dengan pikiran kita sendiri. Oke? Stop dulu, sorry ada telepon. Oke, sorry, tadi ada telepon ya. Nah, jadi yang namanya no mind itu berarti create thought. Jadi kalau mind sekarang tidak meng-create thought atau menciptakan thought yang sangat minim, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Anda akan menerima otomatis karena itu adalah program. Jadi program kita tuh ya nggak ada mind, ya nggak ada yang perlu dianalisa. Anda akan menerima, Anda akan melihat it is as it is. Ya, Anda akan menyatu dengan realitas. Anda akan experience something itu secara menyeluruh. Kalau mind itu tidak terlibat. Nah, kalau sekarang mind tidak terlibat, no mind condition. Kalau mind tidak terlibat, apakah mungkin Anda bisa merasa bosan? Nggak mungkin, karena apa yang Anda lihat itu sebenarnya berbeda. Meskipun Anda melihat, wah matahari terbenam ya Pak, matahari ya cuman gitu-gitu aja. No. Kalau Anda mengatakan bahwa matahari itu cuma begitu-begitu aja, setiap hari cuma begitu, coba Anda lihat lingkungan sekitarnya. Kemarin mungkin nggak ada burung berkicau. Kemarin mungkin Anda lihat sendirian, sekarang ada teman. Ya, kemarin mungkin lihat kaki Anda nggak ada semut, sekarang kaki Anda banyak semut. Kemarin Anda mungkin lihat nggak ada burung di pohon, sekarang Anda lihat, wow kok banyak sekali jenis burungnya. Pohon kemarin tidak berbuah, wow sekarang kok berbuah. Perhatikan ya, kalau sekarang Anda no mind, maka apa yang terjadi? Anda sekarang bisa menerima, bisa mengetahui, bisa menyadari bahwa segala sesuatu itu berubah. Tidak seperti yang kita kira bahwa segala sesuatu itu monoton. Ya, kalau Anda sudah mulai merasakan monoton, maka itu pertanda bahwa mind Anda itu terlalu kuat. Ya, peranannya terlalu kuat. Maka mungkin Anda harus masuk dalam kondisi yang disebut dengan kondisi no mind. Ya, kondisinya ini no mind bukan berarti tidak ada pikiran, bukan ya. Bukan berarti nggak sadar. Anda tetap sadar. Ya, cuman sekarang Anda experience reality, berarti Anda sekarang mengexperience itu secara menyeluruh. Ya. Nah, mari kita lanjutkan sekarang. Jadi, ini tidak akan mungkin terjadi kalau masih ada mind. Betul. Jadi paling penting adalah bagaimana kita sekarang membuat pikiran kita calm down, bukan turn off ya, calm down ya, sehingga dia memproduksi thought-nya dengan lebih sedikit. Kamu akan merasa setiap hari alam memberikan pengalaman yang selalu baru. Yes, ini benar. Ya, jadi kalau Anda sekarang benar-benar no mind Anda sudah benar-benar terkontrol, calm down, maka Anda akan melihat, wow, setiap hari Anda akan disuguhi, perhatikan ya, disuguhi sebuah pengalaman yang sangat-sangat spektakuler, karya dari semesta. Pengalaman ini datang, ini ribuan macam kombinasi untuk bisa menampilkan realitas ini. Ya, jadi kalau Anda ingat ulang pelajaran tentang realitas, bahwa realitas yang datang di depan mata Anda ini adalah hasil dari triliunan kombinasi supaya bisa hadir di depan Anda. Ibaratnya koki ini masaknya udah di-prepare banyak banget sehingga Anda merasa tuh istimewa banget bisa menerima pengalaman seperti ini. Itu hanya Anda bisa sadari kalau tidak ada mind. Tapi kalau Anda punya mind, Anda lihat itu pohon banyak burung berbuah, burung banyak bernyanyi. Tapi kalau kita berjalan, Anda nggak akan melihat itu. Kenapa? Karena Anda sibuk dengan pikiran Anda sendiri. Ya, Anda sibuk mikiri utang, mikiri kebencian, mikiri ekonomi, mikiri cari uang, mikiri ini A, B, C. Sehingga ketika jalan, Anda menutup. Perhatikan ya, Anda menutup terhadap semua realitas itu. Anda tidak bisa join dengan reality ini. Ya, Anda tidak bisa join, artinya Anda menolak. Ya, ketika mind too much create thought, maka apa yang terjadi? Data yang disuguhkan ini ditolak. Anda sibuk dengan pikiran Anda sendiri. Ya, tapi ketika Anda no mind, maka Anda jadi menerima, accept, menerima. Ya, sehingga Anda sekarang menjadi peka, wow bu, pohon ini begitu indah ya, gunung ini bagus banget. Padahal setiap hari bisa melewati itu. Ya, jadi setiap hari merasakan seperti Anda pertama kali melihat itu. Nah, itulah yang namanya pencerahan. Ya, perhatikan di sini ada kata lagi, bukan hanya melihat tapi mengalami, bukan cuma sekedar melihat. Kalau Anda melihat aja, apa sih? Itu cuma gunung ya begitulah. Ya, namanya matahari terbenam ya cuma begitu. Tapi bukan cuma melihat tapi Anda mengalami. Nah, ini yang paling powerful adalah menyatu dengan realitas itu. Menyatu itu artinya Anda menerima seutuhnya realitas itu dan be at this present moment. Berada di dalam masa saat ini. Perhatikan, kalau Anda mengatakan menyatu dengan realitas, berarti be at this present moment, nggak ada pikiran.
Karena apa? Dalam present moment, there is no mind. Nggak ada mind yang ada di dalam present moment. Karena itu juga nggak ada masalah di dalam present moment. Kalau ketika Anda lihat matahari terbenam, ingat utang, ya, ingat problem keluarga yang begitu rumit, ingat problem di kantor yang begitu rumit, problem keuangan begitu rumit, artinya Anda tidak at this present moment. Ya, oke. Dan kemudian sekali lagi, menyadari bahwa pengalaman melihat matahari terbenam setiap hari sebagai sebuah suguhan mahakarya dari pencipta. Wow, ya. Wow, perhatikan, pencipta kita itu menciptakan itu dari triliunan kombinasi. Untuk menciptakan itu di depan mata Anda, itu perlu berapa macam kombinasi. Kurang satu aja, sedikit aja, nggak akan bisa terwujud. Betul? Nah, sehingga itu seperti Anda menikmati sebuah masterpiece. Sehingga itu mengalami itu bagaikan habis menonton sebuah konser yang sudah kamu lama idam-idamkan. Setiap hari rasanya seperti ini. Ya, lalu kemudian sehingga setelah mengalami itu yang tersisa cuma satu, yaitu gratitude. Betul. Sehingga setelah matahari terbenam, oh my God, bagusnya. Terima kasih Tuhan, luar biasa banget ini. Wow, yang tersisa cuma rasa syukur. Ya, Anda nggak bisa melakukan ini kalau menggunakan mind. Kalau pada saat matahari terbenam Anda bilang, aduh ini utangnya banyak, ini gimana, ekonomi suram, Anda sibuk dengan pikiran Anda sendiri, maka Anda menolak, Anda terlewati. Ya, Anda menutup diri dengan lingkungan di luar. Bukan berarti mata tidak melihat. Mata melihat, tapi pikiran Anda akan lebih asik dengan pikiran Anda sendiri meskipun mata itu melihat. Dan Anda akan miss the moment. You miss the moment. Kenapa? Karena sekarang Anda tidak join dengan realitas, tapi Anda join dengan pikiran Anda sendiri. Ya, perhatikan di sini yang tidak berkurang kualitas rasa syukurnya setiap hari. Jadi setiap hari Anda bersyukur melihat matahari terbenam seperti itu. Tidak berkurang kualitasnya. Setiap hari punya rasa syukur yang sama. Kenapa? Karena sudah tidak ada mind, maka tidak mungkin Anda bisa merasakan bosan. Ya, lalu kemudian dikatakan, ya itulah gambaran yang bisa saya gambarkan ketika mencapai pencerahan. Wow. Wow, ya sekali lagi saya membantu menjelaskan, menerjemahkan kata-kata ini dengan sebuah teori bahwa kalau untuk bisa mencapai itu nggak mungkin Anda menggunakan mind. Ya, jadi kuncinya cuma satu, Anda harus calm down. Anda harus menenangkan yang namanya pikiran ini, harus tenang, calm down, tenang, easy, relax. Dan perlu latihan Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Karena apa? Perhatikan, tidak ada yang instan muridku, semua pasti ada saatnya. Tidak ada yang instan, pasti semua ada prosesnya. Anda berlatih setiap hari. Karena itulah kita mau meditasi. Kenapa kita meditasi? Kita latihan. Kita mengajari pikiran ini, kita ngajarin tubuh ini untuk calm down. Kita ngajarin tubuh ini untuk join dengan realitas sekarang. It is as it is, realitas yang sekarang ini di depan mata Anda. Kita join. Ini yang disebut dengan, kita tuh experiencer ya, experiencer. Kita adalah seorang pengamat, kita adalah orang yang mengalami experience. Ini namanya join atau unite with experience. Ini guru saya ngomongnya gini, bagus banget nih. Kita adalah orang yang mengalami, untuk pertama kalinya kita nih bergabung atau menyatu dengan experience itu sendiri. Selama ini kita nggak pernah, kita tuh selama ini cuma pusing dengan pikiran kita sendiri, sibuk dengan pikiran kita sendiri, betul? Karena itu kita perlu meditasi. Satu hari cuma 20 menit, 30 menit, nggak apa-apa. Yang penting kita latihan mengajarkan tubuh. Selama 30 menit itu ngapain? 30 menit kita, misalkan 30 menit kita melakukan meditasi, oke? Dan 30 menit ini ngapain 30 menit? 30 menit itu melatih tubuh dan pikiran kita untuk become calm down, tenang. Dan kemudian kita melatih pikiran untuk kalau sudah dalam kondisi yang calm down, maka pikiran akan memproduksi less thought, mengurangi pikiran. Sehingga fokus kita sekarang murni kepada realitas yang ada di luar, kepada sajian spektakuler yang di depan kita ini. Dan kita akhirnya akan lebih mudah untuk menerima. Kita akan lebih mudah untuk acceptance, ya, lebih mudah untuk surrender, betul? Ya, dan pikiran kita lebih terkontrol dalam menciptakan thought, lebih mudah juga untuk melakukan gratitude. Wow. Ya, semoga teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran dari tulisan ini, ya.
beginilah cara saya mengajar, saya menggunakan berbagai macam pola, berbagai macam pattern supaya lebih mudah dipahami. Karena itu saya nggak menampilkan foto saya, nggak penting ya. Saya lebih mementingkan papan tulis ini karena ini lebih penting. Ya, yang penting adalah Anda bisa memahami, itu jauh lebih penting daripada melihat wajah saya ya. Jadi karena itu supaya full ini seperti seolah-olah seperti saya menerangkan langsung di depan Anda. Dan yang terpenting adalah Anda harus mencatat. Catat, ini cara pembelajaran yang benar, membuat bagan-bagan, membuat suatu gambar yang sederhana, meskipun nggak jago gambar, tapi yang penting itu ngerti. Perhatikan papan tulisnya tadi kosong kan? Ya, ini metode mengajar menggunakan papan tulis kosong. Tidak ada PowerPoint, ya, tidak ada PowerPoint yang sudah di-prepare, ya, semuanya berlangsung spontan. Kadang-kadang ada salah ngomong, ada kepleset-kepleset dikit. Nggak apa-apa. Yang penting saya ingin seolah-olah saya berada di depan Anda sekarang, mengajarkan, men-sharingkan apa yang sudah saya ketahui ini. Kalau Anda suka dengan pelatihan seperti ini, pastikan Anda ikut kelas membership ya. Kalau mau ikut kelas Reality Transform nanti mungkin bulan Mei atau bulan Juni akan saya adakan lagi. Nah, sehingga Anda bisa mendapatkan satu hal yang lebih. Ya, kalau Anda cocok, kalau Anda suka dengan pembelajaran seperti ini, dan kalau Anda suka dengan gaya mengajar seperti ini. Oke? Nah, itu aja bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir di video ini. Udah berapa menit nih? Wah, udah 30 menit. Ya, sampai ketemu di kuliah spiritual berikutnya. Thank you, I love you all. Bye.